di out. Ih, Makan apa kita? amit-amit Pak Jamal, amit-amit Jabang bayi. Jangan sampai deh. Walaupun nyonya ngeselin Pak Jamal, tapi Sumi masih betah kerja di sini. Ayo Pak Jamal, kita ke dalam lagi. Kau cari kemana lagi ya Raja? Apa Raja ke kantor? Kali si Sumi. Ini kerjaan dia pasti. Aduh. Nggak bisa. Nggak bisa konfrontir si Sumi sekarang. Ada Iqbal di rumah soalnya. Bisa berabe. Pokoknya nggak boleh ada yang tahu soal surat wasiat dan surat dokternya Irwandi ini. Gue ngajar banget tuh Sumi ini. Satu lagi, Ibu mau nanya sama kamu ya. Apa benar kamu jatuh pingsan didorong sama Raja? Kalau emang benar kejadiannya seperti itu, Ibu gak bakalan terima. Dan Ibu gak bakalan bisa maafin Raja kalau sampai dia melukai kamu. Raja nggak sengaja, Bu. Arsy jatuh kedorong karena Arsy berusaha memisahkan Iqbal dan juga Raja yang lagi berkelahi. Astagfirullahaladzim. Kok bisa Iqbal sama Raja berantem? Arsy, meskipun Ibu sudah dengar dari Dias, tapi kan cuma mendengarkan. Sekarang Ibu mau dengar langsung dari kamu. Bu, Arsy, tolong, kamu jangan nutup-nutupin tentang kondisi kamu sama Raja belakangan ini. Dan ini aneh menurut Ibu. Ini seperti bukan Raja yang kita kenal. Masa dia bisa tega meninggalkan kamu? Dan tidak sepeduli ini sama kamu? Arsy juga bingung, Bu. Arsy nggak tahu kenapa sikap Raja belakangan ini seperti ini. Raja bukan cuma nggak pulang, tapi Raja juga jadi dingin sikapnya ke Arsy, Bu. Kejadian tadi pagi itu, Iqbal berusaha menahan Raja untuk tidak pergi lagi. Tapi Raja nggak mau terima. Karena Raja nggak mau kalau Iqbal ikut campur sama urusannya. Akhirnya terjadi perkelahian. Dan Arsy berusaha melerai mereka. Sehingga Arsy tidak sengaja kedorong dan jatuh pingsan, Bu. Untung kamu gak kenapa-kenapa ya, Nak. Ibu bisa bayangkan, kamu di tengah perkelahian dua lelaki yang kuat. Pantas saja kamu bisa kedorong dan jatuh. Sampai pingsan pula. Tapi kan Raja nggak sengaja, Bu. Iya, Ibu paham. Ibu juga prihatin dengan kondisinya Raja. Karena dia mungkin berat kehilangan. Pertama kehilangan ibunya, kemudian Rama, Tiara, dan baru aja kemarin kehilangan Pak Irwan. Arsy tahu dan Arsy bisa ngerasain itu. Arsy bisa ngerasain kesedihan yang dirasain oleh Raja. Saat ini, mungkin Raja lagi frustasi, gamang, dan mungkin juga kehilangan arah, Nak. Karena pasti berat kehilangan orang yang paling disayangi.
Walaupun sekarang ini masih ada keluarganya yang lain. Ya, masih ada Bu Hanum, Iqbal, masih ada kamu, masih ada kita. Tapi kehilangan ayah itu gak bisa digantikan oleh yang lainnya. Arsi ngerti, Bu. Ibu titip ya, Nak. Kamu harus kuat. Kamu harus sabar. Harus bisa tenang ngadapin Raja. Karena pasti ini situasi yang sulit buat dia. Kamu harus ingat, Nak. Kamu gak boleh terbawa oleh perasaan sedih kamu. Kamu harus ingat, ada yang harus lebih kamu pikirkan. Kehamilan kamu dan janin yang ada di kandungan kamu. Ya? Terima kasih, Bu. Setiap kali Arsy ada masalah, kalau mendengar cerita Ibu, rasanya Arsy tenang sekali. Makasih ya, Bu. Ibu yakin anak ibu anak yang kuat dan selalu dijaga sama Allah. Dan kamu istirahat ya. Iya, Bu. Ma, Aduh, Iqbal. ngapain sih, Ma? Kamu jangan deket-deket. Panas. Nanti kamu bau asap. Dokter bau asap nggak bagus. Iya, Mama ini lagi ngebakar apa? Sampah. Ya ampun, Ma. Kan sampah nggak boleh dibakar, Ma. Bahaya. Tinggal bilang Sumi aja biar dibuangin sama Sumi. Nggak apa-apa, kali ini aja lah. Aduh, biar cepat. Kok sikap Mama beda banget ya? Aneh banget. Gak biasanya kayak gini. Pasti yang dibakar Mama sesuatu yang rahasia dan mau disembunyiin dari aku. Kamu ngapain masih di sini sih? Udah, jangan deket-deket dibilangin. Kamu udah rapi, nanti bau asap. Iya, ya udah. Aku sekalian pamit aja ya, Ma. Iya. Mau kemana? Mau cari Raja lagi, Ma. Ya udah buruan. Nanti kalau udah ketemu, kamu bawa Raja ke sini. Jangan ke rumah Raja sendiri ya. Bawanya ke sini. Iya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habis. Kayaknya kertas yang dibakar Nyonya Hanum itu surat wasiatnya Tuan Irwandi, Pak Jamal. Kok malah dibakar sih? Itu kan surat-surat penting, Sum. Iya, Pak. Makanya Sumi juga heran. Tuh, Pak Jamal jadi greget. Pengen bongkar tuh kelakuan Nyonya Hanum. Tapi Pak Jamal nggak kuasa. Pak Jamal kan cuma supir. Nanti baru ngomong satu kata, Nyonya Hanum udah ngomong, serem. Aduh, hai, panas. Aduh, perih kan. Apa kita cerita aja sama Den Iqbal? Ih, jangan cerita Den Iqbal. Nanti kalau Nyonya Hanum tahu ada seseorang yang ngadu sama Den Iqbal, terus tahu kita yang ngadu, marah, ngamuk, bisa-bisa kita di PHK. Nggak dapat pesangon, di out. Makan apa kita? Amit-amit, Pak Jamal. Amit-amit jabang bayi. Jangan sampai deh. Walaupun Nyonya Hanum ngeselin, Pak Jamal. Tapi Sumi masih betah kerja di sini.
Gue cari kemana lagi ya Raja? Apa Raja ke kantor?